Saya dalam keadaan sadar, dalam hati saya harus sholat gitu. Cuman posisinya itu tidak menghadap kiblat. Kalau di ruang ICU memang suami saja nggak boleh hadir dan nungguin. Saya cuma dengan suster. Cuman suster saya mau sholat gitu. Akhirnya saya tayamum tuh Pak, karena memang nggak boleh turun. Nah posisinya itu saya tidak menghadap kiblat. Gimana hukumnya itu Pak? Gitu. Tapi saya sebisa mungkin saya sholat dari asar, saya melakukan semuanya, cuman dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Cuman saya gini, ya Allah maafkan saya sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, cuman saya niat sholat gitu. Kan posisi saya nggak boleh bergerak gitu Pak, habis operasi waktu itu. Nah itu bagaimana hukumnya? Gitu. Jadi menghadap kiblat itu termasuk syaratnya sholat. Jadi kalau kondisinya seperti itu berarti sholatnya lihurmatil wakti i'adah. Nah, nanti berarti i'adah, berarti mengulang lagi. Jadi mengulang lagi. Jadi orang itu kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, maka sholatnya lihurmatil. Sama dengan orang begini. Sama dengan ya orang sakit semuanya lah. Ya, sakit semuanya, kemudian tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, banyak juga sama. Maka sholat atau orang yang pakaiannya dalamnya najis, kemudian dia waktunya sholat tidak bisa ganti pakaian, ya sholat sebisanya, berarti namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti kalau sudah longgar i'adah. Nah, i'adah itu memang bedanya dengan yang tidak sholat apa? Kalau yang sholat lihurmatil wakti, seandainya meninggal itu tidak punya utang karena sudah berusaha sholat sebisanya. Kalau yang belum sholat nanti qadha. Kalau meninggal berarti punya utang sholat. Jadi seperti itu, sholat lihurmatil wakti. Kalau misalkan kita udah sholat, kok ibaratnya sholat itu gimana? Ya, kalau sebelumnya kan orang itu sebetulnya harus ijtihad dulu. Kecuali kalau sudah ijtihad kok tetap salah. Jadi orang itu begini, kalau dalam satu daerah umpamanya nggak tahu arah kiblat, maka dia harus tanya-tanya dulu siapa yang bisa ditanya. Paling enggak tanya arah barat itu mana. Nah itu arah barat itu mana. Kalau enggak ada maka ya sholat sebisanya ya. Jadi saya pernah itu di Thailand itu seminggu. Jadi ya Pak, orang sana ditanya kiblat enggak ngerti, hotel itu ditanya kiblat enggak ngerti. Akhirnya boleh saja waktu itu masih belum pakai kompas, jadi ya, jadi paling enggak tanya kepada orang tentang arah kiblat pertanyaan. Kalau sudah enggak ada yang dia tanya enggak ada, terus pakai kompas kok tetap salah, enggak apa-apa. Karena fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, gitu. Maka dibolehkan. Nah, jadi yang pertama itu. Jadi yang pertama adalah kalau sholat tidak memenuhi, ada syarat yang belum terpenuhi, maka sholatnya lihurmatil wakti, nanti i'adah. Gak apa-apa. Ini namanya i'adah. I'adah itu ya kayak sholat biasa gitu saja, kayak belum sholat. Niat itu kan boleh ditambahi qadhaan, adaan, tidak disebut juga tidak apa-apa. Karena orang sholat itu yang penting al-qasdu, yaitu usollinya, kemudian fardunya, kemudian takyin sholatnya apa. Mengenai salah rokataini arba rokaatin nggak disebutkan, nggak apa-apa. Mustaqbilal kiblati disebutkan, nggak disebutkan, nggak apa-apa. Adaan qadhaan tidak disebutkan, nggak apa-apa. Nah tapi kalau makmuman,
Kalau jadi makmum harus. Ya, kalau jadi makmum harus. Kalau jadi imam tidak harus kecuali dalam sholat Jumat. Kecuali dalam sholat Jumat. Nah, jadi seperti itu. Lah kodok itu ada sama dengan kodok, hampir sama dengan kodok. Pelaksanaannya ya kapan bisanya, kapan bisanya. Jadi waktunya tidak harus zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, enggak. Jadi jam segini ngodok subuh boleh, ngodok asar boleh, ngodok maghrib boleh, ngodok isya boleh, dan seterusnya.